Sebuah film kisah nyata yang bisa membuat kita pintar dan tahu bagaimana kasus korupsi dalam lingkungan hukum, keuangan, dan kepemerintahan. Film ini juga akan membuka mata kita soal kasus-kasus korupsi yang melibatkan banyak orang penting. Kisah diawali dengan memperlihatkan kejatuhan dari bank ternama di Korea Selatan, yaitu Daehan Bank, yang akhirnya akan diselamatkan dengan cara buyout atau mendapat bantuan finansial dari pihak asing. Bank Daehan pun tentu akan dijual, tapi dalam prosesnya terjadi banyak kejanggalan, sampai akhirnya ditunda dan akan ditinjau ulang oleh pihak kejaksaan, karena tercium ada desas-desus tindak korupsi. Dan inilah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, Black Money. Dua bulan sebelum keputusan penjualan Bank Daehan, kita diperlihatkan dengan dua orang pegawai bank yang terlihat gelisah karena akan ada penyidikan lanjutan dari kejaksaan. Seorang pegawai bernama Sukyung semakin khawatir karena mengira gak akan ada lagi penyidikan. Kemudian mereka pulang. Tapi sepanjang perjalanan mereka sangat gelisah. Karena jika sampai kasus korupsi ketahuan, maka mereka akan ikut terseret. Seketika mereka berhenti sambil menunggu lampu merah, sambil mencoba menenangkan diri. Tetapi dari belakang terlihat mobil melaju kencang. Dan kemudian Sukyung segera keluar dari mobil karena mobil yang menabrak itu kembali mendekat dan menabrak lagi. Sukyung teriak histeris karena rekannya tewas ditabrak tepat di depan matanya. Beruntung, Sukyung masih selamat, tapi tentu sangat ketakutan. Dan mungkin ini semua ada sangkut paut dengan kasus korupsi di Bank Daehan. Beberapa hari kemudian, Sukyung lagi dalam perjalanan. Dia melihat sebuah truk yang seperti ingin menabrak. Rasa trauma itu membuatnya sangat ketakutan. Dan dengan cepat, Sukyung tancap gas dan malah menabrak. Sukyung pun diberhentikan oleh polisi karena telah membuat kekacauan. 3 hari kemudian, kepolisian Korea Selatan mendapat laporan ada seorang perempuan yang udah meninggal dalam mobil. Dengan cepat, polisi mendatangi TKP dan menemukan fakta bahwa itu adalah aksi bunuh diri. Tapi yang paling menarik adalah perempuan yang gak lain dan gak bukan, yaitu Sukyung. Meninggalkan sebuah pesan yang berisi bahwa dia telah dilecehkan oleh seorang jaksa bernama Min Hyuk. Dalam waktu cepat, kabar tersebut menjadi viral. Dan Min Hyuk sangat kaget karena dia nggak pernah melakukan itu. Min Gyok hampir baku hantam dengan seorang rekan sekantor karena orang-orang langsung percaya dengan berita tersebut. Min Hyuk segera pergi menemui atasan untuk membantah semua tuduhan. Min Hyuk ingat bahwa Sukyung datang ke kantor kejaksaan melaporkan kejadian tabrak lari. Tapi entah kenapa, Sukyung juga meminta agar dihukum. Tentu Min Hyuk bingung, karena dia nggak bisa asal memenjarakan orang. Dari sana, Min Gyok mendatangi upacara pemakaman Sukyung. Tapi di sana, dia malah dihajar. Min Gyok sebisa mungkin membela diri karena akan menyelidiki kasus kematian Sukyung demi mencari tahu apa yang terjadi dan membantah semua tuduhan padanya. Scene berpindah memperlihatkan para petinggi Bank Daehan lagi rapat karena pemerintah nggak kunjung memutuskan penjualan Bank Daehan. Penasehat hukum bank bernama Kim Nari dibuat kesal karena pemerintah bekerja dengan lelet, membuatnya harus menunda banyak keputusan. Apalagi kolega pihak bank malah melarikan diri dan diburu karena nggak membayar pajak sebesar 8 miliar won atau sekitar 92 miliar rupiah. Sementara itu, Min Gyok mencari petunjuk di TKP. Saat Sukyung melakukan bunuh diri, Min Hyuk dihampiri temannya yang membawa HP Sukyung karena ada kejanggalan. Saat Sukyung membalas pesan yang terakhir, Min Gyok juga diberitahu bahwa Sukyung lagi dalam penyidikan karena kasus korupsi. Kemudian, Min Gyok menemui rekannya, bertanya mengenai kelanjutan dan hasil penyidikan kasus Sukyung. Tapi baru aja Min Gyok bertanya, rekannya malah pergi, seperti ada hal besar yang dirahasiakan.
Min Gyok terus mengikuti dan akhirnya diberitahu bahwa Bank Daehan yang bernilai 70 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.200 triliun rupiah hanya akan dijual seharga 7 miliar dolar Amerika atau sekitar 29 triliun rupiah aja. Sontak Min Gyok sangat kaget karena harganya sangat gak masuk akal. Pada keesokan hari, Min Hyok menemui seorang petinggi kejaksaan yang kita panggil aja dia Bahlul lah ya. Requestan dari Brad kita yang satu ini. Karena ada informasi Bahlul telah menghentikan penyidikan di Bank Daehan. Min Gyok memohon pada pimpinan agar proses penyidikan dilanjutkan demi menemukan titik terang bahwa Min Gyok nggak melakukan pelecehan pada Sukyung. Tetapi entah kenapa Bahlul malah pergi dan itu membuat Min Gyok merasa ada yang disembunyikan. Apalagi Min Gyok harus rela diskor selama 1 bulan akibat tuduhan itu. Min Gyok terus mencari petunjuk dan bantuan untuk membantah semua tuduhan padanya. Min Gyok menemui seorang petinggi serikat pekerja yang melakukan aksi demonstrasi, menuntut agar kejaksaan menyelidiki kasus korupsi di Bank Daehan. Min Gyok mulai mendapat pencerahan. Tapi bukannya semakin mudah, kasus yang dia hadapi malah semakin rumit karena melibatkan banyak pihak. 야, 근데 최민규가 Di tengah-tengah itu, datanglah Kim Nari karena ingin membujuk para demonstran untuk menghentikan aksi agar pemerintah segera mengambil keputusan mengenai penjualan Bank Daehan. Kim Nari terus membujuk karena itu semua demi kepentingan bersama. Tetapi orang-orang itu nggak mudah luluh karena baru aja mau berhenti jika tuntutannya bisa dipenuhi. 공기업의 민영화가 경쟁력과 효율성 높이는 건 Setelah berdiskusi alot dengan serikat pekerja, Kim Nari menghubungi pimpinan bank, memastikan bahwa nggak ada manipulasi laporan keuangan dalam penjualan Bank Daehan. Sebagai orang yang paham hukum, Kim Nari harus hati-hati, karena dalam bisnis tingkat tinggi, semua orang pasti akan melakukan cara apapun, baik legal maupun ilegal. Saat akan pergi, Min Gyok mencoba meyakinkan Kim Nari bahwa dia bukan penjahat seksual, tapi Kim nggak peduli dan pergi meninggalkan Min Gyok. Singkat cerita, Min Gyok melakukan investigasi sendiri demi mencari tahu kasus apa yang sebenarnya lagi dihadapi. Min Gyok kembali ke kantor dan langsung mengajak tim agar menemui petinggi pengelolaan dana investasi negara. Atau kalau di Indonesia mah Danantara kali ya. Karena ada kecurigaan keterlibatannya dengan pembunuhan yang terjadi pada pegawai Bank Daehan. Tapi Min Gyok nggak mendapat informasi apapun. Tapi dengan cerdik, tanpa disadari, Min Gyok mengcopy data dari komputer petinggi itu. 일단 철수합시다. 예. Beberapa hari kemudian, Min Gyok menemui Kim demi mencari titik terang. Min Gyok menemukan petunjuk bahwa Sukyung kemungkinan dibunuh akibat mengirimkan laporan keuangan bank yang menjadi dasar Bank Daehan akan dijual. Tentu Kim nggak langsung percaya, apalagi Min Gyok dituduh telah melakukan pelecehan. Min Gyok terus meyakinkan bahwa dia dijebak dan minta bantuan Kim agar membantu memecahkan semua ini. Tapi jawaban Kim tetap sama. Dia nggak tertarik membantu Min Gyok. Di keesokan hari, Min Gyok dipanggil Bahlul karena dia mendatangi petinggi pengelolaan dana investasi negara. Bahlul mengingatkan, jangan gegabah, karena orang yang dia datangi itu bisa membuat bank kolaps dalam waktu sekejap. Dengan keputusannya, Min Gyok membela diri karena dia harus membersihkan diri dari semua tuduhan. Di tengah itu, Bahlul dihubungi koleganya. Dan tanpa disadari, Min Gyok memfoto petunjuk mengenai kasus Bank Daehan yang telah Bahlul susun. 그냥 손은 못 댑니다. 저 새끼, 야마! Kemudian, Min Gyok mendatangi sebuah pesta para petinggi Bank Daehan bersama petinggi bank lain dan orang penting di pemerintahan. Min Gyok memberanikan diri memberikan kartu nama pada orang penting itu sampai dia dicurigai. Dari sana, Min Gyok pergi makan malam dengan Kim. Karena Min Gyok terus membujuk agar Kim mau membantu mereka menikmati makanan dan minuman sambil ngobrol tentang karir masing-masing. Min Gyok ingin urusannya segera selesai karena nggak ingin terus dituduh sebagai penjahat. Beberapa hari kemudian, Min Gyok mendapat kabar bahwa petinggi di kejaksaan telah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena dituduh melakukan kasus suap. Min Gyok sangat sedih karena hal itu muncul tiba-tiba. Padahal pihak kejaksaan lagi menyelidiki antara pengelolaan dana investasi negara dan Bank Daehan yang dicurigai ada korupsi. 수사 중단하실 거 아니시죠? 이거 Gak lama,
Min Hok menemui Bahlul, meyakinkan agar tetap melakukan penyidikan korupsi di Bank Daihan. Min Gyok pun mendapat informasi bahwa Bahlul akan terus melakukan penyidikan dan akan menangkap orang-orang yang dicurigai jika semua bukti udah terkumpul. 조심하겠습니다. Di lain sisi, Kim menemui petinggi Bank Daihan, yang kita panggil aja dia rahasia lah ya. Requestan dari kita yang ini menanyakan apakah benar ada manipulasi laporan keuangan. Kim juga mendapat informasi ada kong kali kong antara petinggi pengelolaan dana investasi negara dan Menteri Keuangan dalam pendanaan bank. Dan itu jelas melanggar undang-undang. Tetapi dengan santai, rahasia membantah semua tuduhan itu. Sementara, kini Min Gyok terus mencari petunjuk, tapi malah membawanya pada kasus korupsi yang sangat rumit. Min Gyok menduga, selain pengelolaan dana investasi negara, kong kali kong dengan Menteri Keuangan, Bank Daihan juga menerima bantuan dari pihak asing. Tapi selama ini malah dikorupsi oleh segelintir orang, hingga membuat bank itu akan dijual dengan harga yang sangat murah. Padahal itu semua adalah hasil manipulasi. Dari sana, Min Gyok minta bantuan tim cyber agar mencari data-data pemilik saham Bank Daihan, serta para petinggi pengelolaan dana investasi negara. Min Gyok berhasil mendapatkan data seseorang yang gak lain dan gak bukan, yaitu petinggi pengelolaan dana investasi negara yang berinvestasi di Bank Daihan sebesar 20 juta dolar Amerika dan dicurigai itu adalah bagian dari trik pencucian uang. Diketahui saat ini si petinggi itu tinggal di kawasan pegunungan Korea Selatan. Dan Min Gyok akan pergi ke sana untuk mencari tahu lebih lanjut. Setibanya di sana, Min Gyok dan rekannya nekat masuk ke rumah dengan menaiki pagar. Mereka terus mengetuk pintu hingga si pemilik rumah akhirnya muncul. Min Gyok langsung bertanya mengenai laporan yang dia temukan, hingga Min Gyok langsung memborgol si petinggi itu atas tuduhan pencucian uang dan manipulasi keuangan di Bank Daihan. Min Gyok langsung membawanya. Tapi dalam perjalanan, mereka dihadang sebuah truk. Min Gyok segera mengecek keluar, lalu meminta si sopir truk itu agar keluar. Tapi secara mengejutkan, truk tersebut malah mundur dengan kencang. Dan kemudian, Min Gyok segera mencoba menyelamatkan rekannya, juga orang yang baru dia tangkap. Dan beruntung, mereka masih selamat. Meskipun mengalami sedikit luka-luka, Min Gyok berusaha mengejar si sopir truk, tapi dia udah pergi melarikan diri. 기억이 나지 않습니다. Min Gyok langsung menginterogasi si petinggi tersebut, tapi tiba-tiba dihentikan oleh rekannya. Atas perintah dari Bahlul, Min Gyok dianggap telah menyalahi aturan, apalagi melangkahi perintah dari Bahlul. Gak lama, Min Gyok diberitahu bahwa si petinggi itu hanya dipinjam nama karena para investor sebenarnya berasal dari negara asing. Tentu Min Gyok semakin bingung karena masalah menjadi rumit, melibatkan banyak orang penting. 네, 알겠습니다. Akhirnya, Min Gyok menemui pimpinan serikat pekerja, memberitahu apa aja yang telah dia temukan. Min Gyok nggak ingin menghentikan penyidikan karena yang dia lakukan itu semua demi membersihkan namanya. Tapi fakta yang dia temukan malah menjadikan kasus ini malah semakin rumit. 20억도 준다. 지불할. Dari sana, Min Gyok menemani rekannya yang saat ini dirawat di rumah sakit. Min Hok merasa bersalah karena saat ini dia terluka parah. Min Gyok berjanji akan membongkar kasus tersebut agar semua ini gak sia-sia. Singkat cerita, Min Gyok dan rekannya siang malam kembali melakukan penyidikan, mengumpulkan semua data yang ada. Mereka terus menggali semua informasi dan menemukan titik terang di mana dalam kasus itu terdapat banyak orang penting terlibat. Sampai ada kesimpulan di mana Russia menjadi dalang di balik manipulasi keuangan serta korupsi Bank Daihan. Min Gyok segera pergi menuju kantor menyerahkan semua bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Semua orang di sana kaget karena Min Gyok telah melampaui kinerja mereka selama ini. Di tengah-tengah itu, mereka melihat tayangan berita bahwa petinggi kejaksaan akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya karena tuduhan suap yang dia terima. Kejadian tersebut membuat pihak kejaksaan dikritik keras karena gimana mau memberantas kejahatan jika pimpinannya sendiri malah korupsi.
Bahlul pun langsung mengambil keputusan untuk menangkap Rasya berdasarkan semua bukti yang telah Min Gyok dapatkan. Di waktu yang sama, Rasya bersama para petinggi lagi mengadakan rapat mengenai alotnya penjualan Bang Daehan. Rasya sangat frustasi karena udah banyak korban, tapi pemerintah nggak kunjung memberi keputusan mengenai penjualan Bang Daehan. Birokrasi yang rumit membuat proses itu terhambat, dan jika dalam beberapa hari ini nggak kunjung selesai, maka pihak Bang Daehan harus mengganti rugi bantuan finansial yang selama ini diberikan pihak asing. Tepat saat Rasya akan pergi, terlihat Kim berada di luar. Tiba-tiba, dihubungi oleh Min Gyok yang dalam perjalanan untuk menangkap Rasya. Kim sangat kaget, karena bukti-bukti udah ditemukan dan semua mengarah pada Rasya yang diyakini melakukan tindak korupsi dan manipulasi keuangan. Jadi, sederhananya, Rasya dan para kolega menggunakan nama orang lain untuk berinvestasi atau membeli Bang Daehan. Padahal sebenarnya mereka sendiri yang akan membeli Bang Daehan dengan harga yang murah. Dan jika hal itu terjadi, tentu mereka mendapat keuntungan yang sangat-sangat besar. Nah, kira-kira begitu, Brad. Gak lama, Kim menemui Rasya. Langsung menodong pertanyaan tentang keterlibatannya mengenai penjualan Bang Daehan dengan harga yang murah. Rasya pun gak bisa mengelak lagi dan mencoba menenangkan Kim. Sontak, Kim memutuskan akan berhenti sebagai penasehat hukum karena itu sangat bertentangan dengan prinsipnya. Kemudian, mereka menyadari pihak kejaksaan datang untuk menangkap Rahasia atas banyak tuduhan kejahatan. Rasyaga mencoba lari dan pasrah akan ditangkap. Tapi, sebelum pergi, Rasya meminta agar Kim bicara dengan ayahnya demi mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, Min Gyok dan yang lain pergi menyerahkan Rahasia pada pimpinan KPK untuk diinterogasi. Bahlul mulai menanyai Rahasia atas keterlibatannya dalam manipulasi keuangan serta kong kali kong dengan pihak pengelola investasi. Di tengah itu, Bahlul dihubungi seseorang, tapi Bahlul langsung mematikan telepon. Secara nggak diduga, Bahlul meminta Rahasia membantunya agar menjadi jaksa agung. Dan Rahasia nggak akan ditangkap, apalagi Rahasia punya pengaruh kuat dan banyak koneksi di pemerintahan. Wah, sama-sama gila. Di lain sisi, Kim bertanya pada ayahnya, seperti yang Rasya minta saat akan ditangkap. Kim diminta sang ayah agar terlebih dulu menyelesaikan tugas membantu Min Gyok serta Komisi Jaksa Keuangan mengungkap kasus korupsi yang melibatkan Rasya di Bang Daehan. 제 생각대로요. Beberapa hari kemudian, terjadi demo besar-besaran di kantor kejaksaan menolak penjualan Bang Daehan. Ditambah, ada informasi bahwa Bahlul menutup kasus korupsi di Bang Daehan. Sontak Min Gyok sangat marah karena dia udah berusaha mati-matian. Tapi Bahlul main tutup gitu aja. Bahlul langsung mengancam balik Min Gyok karena ketahuan melakukan penyadapan ilegal. Dan tentu hal itu adalah tindak pidana. Min Gyok nggak bisa menahan amarah hingga memutuskan akan menggelar konferensi pers karena semua yang dia lakukan demi membuktikan tuduhan pelecehan yang dia alami adalah salah. Kemudian Min Gyok bersiap pulang. Tapi anak buah Bahlul langsung menahan dan mengambil tas berisi bukti kejahatan Rasya. Semua bukti yang selama ini Min Gyok kumpulkan diambil paksa oleh anak buah Bahlul. Saat Min Gyok lagi diinterogasi, diam-diam dia memberi kode pada rekannya untuk mengambil tas. Dan dengan cepat, rekan Min Gyok akhirnya berhasil mengambil tas itu. Di waktu yang sama, aksi demonstrasi makin membesar. Bahkan itu juga terjadi di Amerika. Semua serikat pekerja menolak Bang Daehan dikapitalisasi pihak asing karena akan merugikan mereka. Melihat situasi semakin memburuk, Kim dihubungi ayahnya. Tapi Kim gak mengangkat karena sebentar lagi akan mengadakan rapat bersama Komisi Jaksa Keuangan. Rapat dimulai dan Kim mendapat pesan dari sang ayah. Karena ternyata setengah dari uang milik Rasya adalah milik ayah Kim. Dari situ, kita mendapatkan fakta jika Bang Daehan berhasil terjual, maka ayah Kim akan mendapat uang sebesar 200 juta dolar Amerika atau sekitar 3,4 triliun rupiah, serta kepemilikan saham. Itu membuat Kim sangat bimbang. Apalagi jika Rasya dan semua orang yang terlibat dihukum, maka Bang Daehan gak akan dijual.
dan para investor asing gak jadi invest di negaranya. Tibalah saat Kim memberikan masukan. Dan Kim menarik nafas panjang, meminta agar Bank Daehan tetap dijual kepada pihak asing. Berita penjualan Bank Daehan dan keputusan untuk tidak menghukum rahasia serta kroninya membuat Min Hyuk mencoba menghubungi Kim. Tapi sayangnya teleponnya sama sekali nggak mendapat jawaban. Di saat yang sama, Kim lagi menggelar konferensi pers mengenai hasil keputusan penjualan Bank Daehan. Bahkan, pihak bank mendapat ganti rugi karena keterlambatan pihak pemerintah dalam mengambil keputusan. Saat dalam perjalanan, Kim mendapati bahwa para demonstran telah memblokade jalan. Sebenarnya, Kim masih bimbang. Tapi keputusan itu dia ambil karena Kim akan mendapat bagian uang dari sang ayah agar Kim bisa membuat firma hukum sendiri yang lebih besar. Di lain sisi, Min Hyuk mencoba masuk menemui Kim karena Min Hyuk tahu bahwa Kim telah bersekongkol dikarenakan nggak bisa menemui Kim. Akhirnya, Min Hyuk masuk ke dalam aksi demonstrasi sambil membawa tas berisi bukti kejahatan rahasia dalam penjualan Bank Daehan. Min Hyuk bicara dengan lantang karena hukum malah dipermainkan seenaknya. Min Hyuk melakukan itu karena dia dituduh melakukan pelecehan, tapi akhirnya malah menemukan konspirasi jahat, pembunuhan, dan suap demi menutupi kasus korupsi. Min Hyuk juga mengkritik ras keputusan Bahlul yang menutup kasus dengan seenaknya dan kong kali kong dengan rahasia. Di tengah itu, datanglah rekan Min Hyuk menyebutkan bahwa Min Hyuk bukan lagi jaksa karena telah diskorse akibat melakukan penyadapan ilegal. Seketika terjadi bentrok antara pihak kejaksaan dengan para demonstran karena mereka mencoba melindungi Min Hyuk yang sangat ingin mengungkap kebenaran. Gak jauh dari sana, Kim hanya melihat Min Hyuk terus menyuarakan kebenaran. Tapi Kim gak peduli. Karena jika terbongkar, maka sang ayah akan ikut ditangkap dan uang tersebut nggak bisa Kim dapatkan. Meskipun bertentangan dengan prinsip, tapi uang tersebut telah membutakannya. Dan Kim tetap memilih diam meskipun Min Hyuk diperlakukan dengan sangat nggak adil. Hingga sampai kasus ini dinyatakan selesai, Rasya, Kim, dan yang lain sama sekali nggak ditangkap ataupun diadili. Mereka tetap menikmati keuntungan dari penjualan Bank Daehan atas konspirasi jahat yang selama ini mereka lakukan. Dan akhirnya, film yang diangkat dari kisah nyata ini pun tamat.